semuanya. Halo semuanya. Ketemu lagi di YouTube channel Fakultas Teknologi Pertanian Unika Sugio Pranoto. Kali ini bersama dengan saya Dea, Rika. Hari ini kita akan sama-sama belajar satu trik yang sangat menarik, yaitu bagaimana caranya bisa menyimpan makanan dan juga minuman di kulkas dengan cara yang tepat. Nah, kenapa sih kok penting banget ya, Bu Rika? Ya, karena sebenarnya kulkas ini sebenarnya bukan lemari logistik yang digunakan untuk menyimpan makanan selama-lamanya. Tapi kita harus tahu bagaimana menyimpan ini sesuai dengan fungsi dan tempatnya. Karena makanan itu bisa mengandung mikroorganisme bila kita salah menempatkan. Yuk kita sama-sama belajar gimana sih caranya memanage makanan dan juga minuman dengan cara yang tepat. Ya, ini kulkas ini secara prinsip ada 4 bagian, 5 ditambah dengan sisi pintu ini. Nah, yang pertama yang biasanya ada di atas adalah tempat ini adalah freezer, sehingga makanan-makanan yang tersimpan di dalam di sini itu adalah makanan yang nanti bakal menjadi beku. Nah, makanan apa saja yang bisa disimpan dalam pembekuan? Pada prinsipnya sebenarnya semuanya bisa disimpan di sini, tetapi nanti dengan cara-cara tertentu atau dengan kemasan-kemasan yang cocok untuk disimpan di dalam freezer ini. Kemudian di bagian kedua ini ada namanya chiller. Nah, ini chiller ini juga untuk menyimpan makanan, tetapi tidak akan beku karena suhunya lebih tinggi dibandingkan freezer ini, jadi tidak akan membeku di sini. Kemudian di sini ada tempat makanan atau rak ini disebut fridge. Sebenarnya di sini ini biasanya digunakan lebih baik di atas ini adalah untuk makanan-makanan yang sudah matang. Kemudian di sini adalah tempat bahan-bahan makan yang masih mentah atau buah di sini, dan ini adalah kontainer sayur. Untuk freezer ini pada umumnya digunakan untuk menyimpan jenis protein. Nah, yang ditaruh di freezer ini itu bisa produk pangan yang sudah matang, setengah matang yang siap olah ini sebenarnya, tapi sudah di dalam kemasan vakum. Dan kita bisa meletakkannya harusnya yang bisa mudah diambil atau accessible seperti itu, tidak ditumpuk begitu. Lalu sayur pun sebenarnya juga bisa ditaruh di freezer, tetapi juga dipilih sayur-sayur yang nanti bakalan dalam waktu yang agak lama untuk disimpan. Ini tidak akan ada kehilangan vitamin atau mineralnya karena freezer ini akan membekukan komponen atau konten yang ada di dalam sayuran ini. Ini sudah dipotong-potong dan sudah dicuci bersih serta ditiriskan jadi kering seperti ini dan ditutup rapat. Prinsipnya di dalam meletakkan ke freezer ini tidak boleh bertumpuk-tumpuk jika tidak ada vakum seperti ini. Jadi kalau ini sudah keras maka ini boleh diletakkan di atasnya begini. Tetapi kalau belum keras maka ini harus diletakkan terpisah. Ya, ini sayur juga bisa ditaruh di freezer kalau memang kita akan memasaknya masih lama. Jadi kurang lebih misalnya 2 minggu lagi kita akan masak wortel ini yang sudah dipotong-potong. Jadi jangan takut ini akan kehilangan vitaminnya yang ada di wortel ini. Jadi bisa kita letakkan kalau ini kontainer yang sama-sama tidak akan merusak bagian bawah. Saya habis menggoreng ayam gitu. Ini bisa kita masukkan di dalam kontainer seperti ini yang juga kemasan khusus yang untuk dingin begitu. Dan ini juga nanti kita jika akan mengkonsumsi kita tinggal buka lalu kita thawing. Thawing itu artinya disesuaikan suhunya dengan suhu ruang atau dimasukkan ke microwave supaya cepat. Kita bisa meletakkannya di sini. Nah, mengapa sih harus ada kontainer-kontainer seperti ini? Supaya tidak saling tercampur dengan makanan yang lain, karena supaya tidak terjadi cross contamination antar makanan. Memilih kemasan yang sudah ada lubangnya, karena misalnya stroberi ini adalah buah yang bimacteric, artinya dia masih meneruskan proses respirasinya sehingga perlu udara di sini. Lalu ini kita tahan dengan buah yang lain. Nah, ini artinya buah yang siap kita konsumsi. Ini misalnya sayuran yang sudah dipotong-potong bersih, lalu kita tempatkan di sini. Lalu ini juga begitu, sudah bersih, kita potong-potong. Letakkan buah yang ini non klimakterik, ini tidak akan lagi bertambah matang karena ini makanya boleh tertutup plastik yang tidak perlu dilubang-lubang. Kita bisa letakkan di sebelahnya. Dan ini ada cabai juga. Nah, di cabai seperti ini
juga sudah bersih, dipotong, dicuci bersih, lalu ditiriskan sehingga kering, lalu bisa kita tempatkan di kontainer seperti ini. Bagian di sini adalah sayur yang lebih pendek waktunya. Paling ideal adalah kita harus membungkus semuanya ini. Prinsipnya kita tidak boleh menumpuk dan juga kita harus mudah mengambil dan seperti ini, tidak ditumpuk. Karena kalau ditumpuk itu akan menyebabkan kerusakan dari bahan itu. Kalau misalnya tidak menggunakan plastik, maka kita bisa menggunakan kertas. Tentu saja sebenarnya yang paling ideal bukan kertas koran ya. Tetapi sekarang oleh karena banyak plastik, kita juga bisa manfaatkan tapi dengan plastik yang bisa kita lubang-lubang seperti itu. Ini adalah bagian dari pintu. Sebenarnya konsepnya sederhana. Bagian atas ini adalah untuk menempatkan telur, kemudian ada beberapa rak yang bisa kita gunakan untuk menyimpan makanan dan juga minuman yang lain. Ini ada beberapa tips yang mau saya sharingkan. Yang pertama adalah bagaimana dengan secara tepat kita bisa meletakkan telur yang memang berada di rak paling atas. Kemudian selanjutnya tips yang kedua adalah untuk bagian pintu ini sebenarnya kita bisa memanfaatkan space yang ada untuk meletakkan berbagai makanan dan juga minuman. Strategi yang perlu kita ketahui adalah kita perlu untuk mengelompokkan makanan dan juga minuman, sehingga nantinya akan lebih mudah untuk menata dan juga mencari makanan dan juga minuman yang kita ingin konsumsi. Tips yang ketiga adalah rak yang paling bawah kita bisa manfaatkan untuk makanan minuman anak-anak ya, karena posisinya di paling bawah sehingga sebenarnya ini paling nyaman juga untuk anak-anak ketika ingin snacking, buka lemari es. Kemudian tips terakhir adalah nantinya tentunya semua manajemen kulkas ini menggunakan teknik first in first out, artinya apa yang memang jadi expiry date yang paling dekat, jadi tanggal kadaluarsa yang paling dekat ini, makan-makan yang punya kadaluarsa paling dekat ini perlu untuk ditata paling depan supaya nantinya lebih mudah. Maka kita bisa menggunakan tips seperti ini ya. Jadi kalau tidak dalam bentuk stiker sebenarnya akan lebih mudah untuk menggeser ke bagian-bagian yang lainnya jika dibutuhkan. Jadi semua anggota keluarga kalau misalnya mau pakai lemari es ini bersama-sama untuk menyimpan makanan, ya semuanya tertata rapi. Ini sebenarnya telur ini sendiri kalau kita amati ada bagian yang lebih kerucut dibandingkan dengan sudut yang lainnya atau sisi yang lainnya. Sehingga cara penempatan yang benar adalah sisi yang memiliki sudut yang lebih runcing ini berada di bagian bawah. Fungsinya sebenarnya nanti bisa membuat telur ini lebih tahan lama ketika disimpan. Jadi jangan terbalik, sudut yang lebih runcing ini ada di bawah. Rak yang kedua ini kita bisa manfaatkan untuk menyimpan makanan dan juga minuman apapun ya. Jadi di sini bentuknya lain-lain. Jangan lupa ini untuk saus. Mulai dari salad dressing dan juga keju yang sebagai toppings, kita bisa kemudian kelompokkan jadi satu. Kalau misalnya kita ingin menumpuk bahan ya, pastikan bahwa yang di bagian depan adalah bagian makanan yang harus dikonsumsi terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat bahwa kejunya sudah dibuka, jadi harus segera dikonsumsi. Sedangkan yang satunya ya, ini masih tersegel sehingga kita bisa meletakkan yang masih tertutup rapat ada di sebelah belakang ya, sedangkan yang harus dikonsumsi terlebih dahulu karena sudah dibuka ini kita posisikan di bagian depan. Kemudian selanjutnya bagian bawah ini memiliki space dengan tinggi yang cukup lebih leluasa sehingga kita bisa menempatkan botol-botol yang tinggi seperti air mineral ya, atau minuman yang lainnya kita bisa manfaatkan. Terakhir adalah bagian bawah kita bisa menyimpan snack, makanan, minuman untuk anak-anak. Contohnya mereka suka untuk drink, kita pakai ini, puding, susu anak-anak, semua yang anak-anak suka. Nah, kita punya kulkas sudah rapi, mari kita coba dengan cara menata ini yang membuat makanan kita tetap bisa berkualitas. Terima kasih. Sampai jumpa.